Halo, selamat malam sahabat kakak. Halo, selamat bergabung. Eh, Selamat malam sahabat kakak. Terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan di acara ngoceh malam hari ini. Gimana nih sahabat kakak kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Kalau hari ini menyenangkan, teman-teman boleh acungkan jempol di kolom komentar ya. Halo, malam Jovi. Selamat malam, selamat bergabung Sri Wulandari. Yang sudah bergabung boleh komen di bawah jika hari ini menyenangkan. Oke, terima kasih Kak Adinda sudah bergabung ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kakak yang telah bergabung pada acara ngoceh malam hari ini. Nah, dan saya juga ucapkan selamat bergabung kepada sahabat kakak yang mungkin baru pertama kali bergabung di acara ngoceh kali ini. Selamat malam Kak Adinda. Hai, selamat malam Kak Marhana, selamat malam teman-teman semua. Gimana Kak Adinda? Kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah baik. Kak Farhana gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik sekali Kak. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang nonton juga dalam keadaan sehat dan happy terus ya Kak Farhana ya. Ya, amin, amin. Terima kasih. Baik Kak Adinda, sepertinya kita bisa mulai ya. Boleh banget. Nah, tapi sebelum mulai nih Kak Adinda, aku mau sedikit ngasih info nih buat teman-teman, buat sahabat kakak sekalian yang mungkin baru pertama kali ikut acara ngoceh pada malam hari ini ya. Kita jelaskan dulu sih apa itu ngoceh. Nah, ngoceh itu adalah ngobrol cerita hebat. Nah, ini itu adalah program ngobrol dan diskusi yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe melalui live Instagram ya. Nah, ini tuh diadakan sebagai untuk sahabat kakak sekalian dari penerima manfaat dari program Yayasan Kokalbe maupun orang-orang yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan yang semoga nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tuh. Jadi sahabat kakak nanti sebelum kita mulai ngoceh hari ini, nanti jika teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung di fitur pertanyaan ya. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri, Farhana Cahya Amalina Widakdo. Saya merupakan mahasiswi S1 dari Universitas Tanjung Pura, Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, untuk itu, nih kan yang ditunggu-tunggu sahabat kakak sekali ini kan pemateri kita yang sangat luar biasa nih. Mungkin Kak Adinda bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Amin, terima kasih Kak Farhana. Halo teman-teman semua, sahabat kakak semua, selamat malam. Kenalin, nama saya Dinda Putri Sarahwibowo. Teman-teman bisa panggil aku Adinda ataupun Dinda. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas 11 Maret Surakarta di UNS Solo, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Dan saya merupakan penerima beasiswa Bakti Tani, yaitu dari Yayasan Kokalbe pastinya yang berkolaborasi dengan Tani Foundation Batch 3.
Dan saat ini saya merupakan freelance penyiar radio di salah satu radio swasta di Solo, yaitu SAS FM Solo 104.3 FM. Dan saya juga merupakan co-founder dari Small Online Business My Days Craft by Indira Wibowo. Salam kenal ya semuanya ya. Ya, salam kenal Kak Adinda. Nah, teman-teman bisa dilihat kan dari perkenalannya Kak Adinda aja nih udah kelihatan banget nih Kak Adinda ini luar biasa banget ya kan. Nah, daripada lama-lama lagi, sahabat kakak mungkin udah penasaran nih dengan tema ngoceh kita hari ini ya kan. Tema ngoceh kita kali ini yaitu sukses persiapan SNBT pasti bisa. Nah, langsung aja nih kita tanyain nih sama Kak Adinda. Apa sih Kak SNBT itu? Gimana sih SNBT itu? Apa sih sebenarnya? Buat apa sih SNBT itu? Gitu Kak Dinda. Mungkin Kak Dinda bisa memberikan gambaran kepada sahabat kakak. Apa sih itu SNBT gitu? Oke, thank you ya Kak Farhana ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman nih di sini mungkin yang lihat juga pejuang SNBT, SNBP gitu ya Kak, pejuang PTN 2024 buat adik-adik semua. Jadi teman-teman, kalau dulu aku tuh angkatan 2021 teman-teman. Jadi dulu tuh namanya tuh bukan SNBT, tapi tuh namanya UTBK Kak Farhana. Gitu. Jadi SNBT ini merupakan sebuah seleksi perguruan tinggi yang dilakukan itu berdasarkan hasil ujian tertulis gitu. Nah, itu juga berbasis komputer atau UTBK gitu ya teman-teman ya. Nah, seleksi ini itu dapat ditambah juga Kak dengan kriteria tertentu sesuai dengan perguruan tingginya itu mau seperti apa gitu. Nah, terus pastinya banyak banget ya perubahan dari dulu kan aku ini kan SBMPTN gitu Kak, namanya tuh SBMPTN. Terus kalau sekarang itu kan SNBT, nah pastinya banyak kebijakan-kebijakan baru teman-teman. Nah di SNBT ini kalian itu hanya diperbolehkan untuk ikut UTBK 2024 itu sebanyak 1 kali aja teman-teman. Lalu hasil UTBK ini hanya berlaku untuk SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024 gitu Kak. Lalu untuk teman-teman nih yang udah keterima SNBP dan juga SNBT nggak boleh untuk ikut mandiri ya Kak Farhana ya. Itu kebijakan-kebijakan terbarunya. Lalu siswa yang telah dinyatakan lulus untuk jalur SNBP dan SNBT ini, khususnya SNBT ini hanya untuk didaftarkan di tahun ini Kak gitu. Jadi kan beda banget ya Kak kalau zamanku dulu itu misalnya yang kemarin itu masih boleh ikut gitu, tapi sekarang ini hanya untuk tahun ini begitu Kak. Pastinya beda banget ya. Nanti kalau kita bahas sama SBMPTN, penyelenggaranya pun juga berbeda ya Kak Fana ya. Jadi kalau SBMPTN dulu, kalau zamanku dulu, itu yang menyelenggarakan adalah LTMPT. Tapi kalau yang SNBT ini, penyelenggaranya adalah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Terus skemanya juga beda banget teman-teman. Kalau yang SBMPTN dulu itu proses seleksinya itu melibatkan penilaian nilai rapot juga. Ada nilai rapotnya dan juga ujian tertulis. Tapi kalau SNBT ini hanya mengandalkan tes ujian tertulis aja gitu. Terus waktunya juga beda Kak. Jadi kalau waktu dulu nih Kak Farhana, kalau waktu aku SBMPTN itu dilaksanakan itu menengah. Jadi dikeluarkan itu sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi setelah hasil ujian sekolah itu ada gitu. Tapi kalau ini kan beda banget ya. Kalau SNBT itu dilakukan itu sebelum hasil ujiannya tuh ada sekitar April atau Mei gitu. Gitu sih Kak Farhana. Wah, kalau penjelasan dari aku. wah ternyata SNBT ini juga pastinya memerlukan persiapan kan Kak. Kakak dulu Betul mungkin banget. walaupun berbeda, tapi pasti ada kemiripan, yaitu sama-sama kita harus mempersiapkan diri sebelum menghadapi ujian tertulis, gitu kan Kak? Betul banget. Melalui Betul banget. UTBK ini, yang sekarang namanya adalah SNBT gitu ya Kak. Nah, Kakak itu dulu waktu mau mendaftar perguruan tinggi, berapa lama sih Kakak mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti UTBK itu SNBT yang sekarang ini Kak? Boleh dong kasih gambaran kira-kira gimana sih Kakak mempersiapkan diri untuk menghadapi SNBT seperti itu? Oke, terima kasih Kak Farhana atas pertanyaannya. Oke, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi aku pada waktu 2021 aku itu benar-benar mempersiapkan UTBK SBMPTN gitu. Tapi alhamdulillah qadarullohnya saya itu keterima SNMPTN teman-teman.
Jadi kalau buat teman-teman nih yang menginginkan SNBP gitu, BP ya bukan BT, itu benar-benar bonus aja. Tapi kalian tetap prepare for the worst, juga tetap harus mempersiapkan untuk SNBT-nya. Nah kalau ditanya sejak kapan, jadi sebenarnya sejak aku masuk SMA Kak Farhana, jadi aku itu udah menentukan kira-kira aku tuh emang pengen di jurusan apa, dan juga aku pengen lulus masuk di perguruan tinggi itu dengan jalur apa gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang masih lihat masih SMA kelas 1 atau kelas 2, ini bisa buat bekal buat teman-teman semua di sini, buat sahabat kakak gitu. Aku tuh punya sebuah quotes itu dari Aristoteles yang berkata success is easily achieved if you set your mind on specific goals from now on. Jadi kalian itu kalau misalnya punya keinginan atau punya cita-cita, itu sebaiknya itu sedari sekarang gitu. Kalian itu udah set your goals itu dari sekarang. Karena kalau kita punya keinginan dari sekarang, itu pasti untuk mencapai tujuan itu, untuk achieve your goals itu tuh lebih mudah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya dari kapan, itu dari awal masuk SMA Kak Farhana. Aku udah mikir kira-kira saya itu ingin masuk di tujuan di mana gitu masuknya gitu kan. Oke, terima kasih Kak Adinda. Nah, mungkin kan Kak Adinda tadi menjelaskan nih kalau misalnya Kak Adinda sudah mempersiapkan diri itu sejak awal masuk SMA. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngerasa nih, wah aku udah terlanjur kelas 12 nih, aku telat dong, gimana dong nih caranya biar aku tetap bisa lolos SNBT nih gitu. Oke, Kira-kira tapi ada nggak sih sebelumnya aku Kak mau tips? nyapa dulu ya. Hai Kak Khairun, selamat malam Kak Khairun. Wah, ini inspirasiku banget loh Kak. Ada Kak Khairun di sini. Nah, jadi kalau mungkin buat teman-teman nih yang udah kelas 12, don't worry ya, jangan takut dan juga jangan risau gitu. Kalian being present aja, tetap lakuin sekarang apa yang akan dilakukan agenda-agendanya. Yaudah kalau misalnya kalian ingin melanjutkan untuk SNBT atau SNBP, itu tetap dilanjutin aja, tetap doing the best pokoknya. Aku ngerti banget pasti teman-teman tuh sekarang nih waktu tinggal 100 hari lagi kan ya Kak, menghitung hari gitu mau SNBT, itu pasti rasanya tuh anxiety, cemas berlebihan, takut gitu pasti ya teman-teman ya. Boleh banget nanti teman-teman kalau ada yang rasanya hal yang sama boleh komen ya Kak Farhana ya. Kita pokoknya santai-santai Ya, bener aja. banget. Ya benar Nah, banget nih untuk teman-teman, untuk sahabat kakak sekalian yang mungkin ada pertanyaan atau punya perasaan yang sama seperti apa yang diceritakan oleh Kak Adinda, boleh banget komen di bawah ya, buat biar kita tetap santai ngobrolnya gitu. Nah, dari penjelasan Kak Adinda tadi, nah Kak Adinda itu menentukan jurusan itu apakah, oh aku menentukan jurusan ini karena aku jurusan ini, aku jadi pengen jadi ini, atau memang ada paksaan dari luar. Jadi menurut Kak Adinda itu apakah uh, pilihan pilihan program studi, pilihan jurusan nanti itu akan berpengaruh kepada uh, penilaian SNBT nanti seperti itu Kak. oke. Jadi ini berdasarkan penilaian jurusan dengan pemilihan SNBT gitu ya Kak ya. Nah, teman-teman, aku tuh punya tips teman-teman buat teman-teman semua nih untuk memilih jurusan gitu. Mungkin sekarang yang masih bingung. Jadi kalian itu yang pertama adalah pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Lalu yang kedua itu sesuai dengan passion pastinya. Lalu dengan kemampuan juga, dan kalian tuh yakinnya tuh seberapa. Dan yang pasti restu orang tua itu sih paling penting Kak. Aku boleh ceritain sedikit ya Kak Farhana ya. Iya boleh Kak. Oke. Nah, buat teman-teman nih, aku mau ceritain pengalamanku. Mungkin ini bisa buat teman-teman bisa terinspirasi atau bisa dilakukan ya pastinya ya. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk SNBT gitu. Kita bisa belajar, try out dan lain-lain. Itu pasti teman-teman udah paham itu. Dan kita kalau belajar ikhtiar secara fisik gitu ya, kayak ya Kak Farhana ya. Tapi aku punya Iya. tips yang dilakuin sama kakak aku, sama aku sedari dulu waktu aku kecil. Jadi dalam setiap tahap, dalam setiap apa yang dilakukan teman-teman sekarang, itu kalian teman-teman bisa untuk
meminta restu orang tua, Kak. Itu penting banget. Mungkin itu sering terlupa ya sama teman-teman semua ya, tapi sekarang teman-teman bisa untuk memperbaiki diri, terus sekarang juga bisa untuk patuh sama orang tua, minta ridho orang tua, tanya untuk jurusan itu yang baik untuk kita tuh seperti apa, karena saya yakin banget teman-teman kalau ridho Tuhan, ridho Allah itu juga ridhonya orang tua. Nah mungkin itu sering terlupa sama teman-teman, sering ke skip gitu ya, sering belajarnya gitu, tryoutnya, tapi sering terlupa kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang itu bisa membantu kita untuk menggapai cita-cita kita gitu, Kak. Wah, ternyata restu orang tua itu menentukan segala perjalanan kita ya, Kak. Betul banget, Kak. Itu penting banget ya teman-teman ya. Ya, itu Kak, selanjutnya gimana sih tantangan apa aja yang Kakak hadapi selama proses persiapan SNBT dan ketika mengerjakan soal-soalnya? Mungkin Kakak merasa depresi atau gimana sih Kak? Apakah soal-soal di SNBT itu begitu menyeramkan Kak? Gimana tuh? Pasti sahabat Kakak yang nonton kali ini kan juga persiapan SNBT nanti pasti juga deg-deg kan? Pasti mereka juga berpikir gimana sih soal-soal tuh, apakah sebegitu menyeramkannya atau bagaimana sih gitu Kak? Oke. Nah teman-teman pasti tuh sekarang nih, waktu sekarang tuh pasti waktunya overthinking gitu ya. Tinggal berapa menghitung hari lagi, 100 hari lagi gitu. Nah aku mau ceritain pengalaman aku ya, kayak tantangan aku. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Jadi tantangan aku tuh pastinya sekarang sih cemas, anxiety yang berlebihan gitu. Aku tuh ketakutan gitu Kak sama masa depan aku. Aku belum siap kalau misalnya aku nggak keterima SNBT dan lain-lain. Itu hal yang lumrah ya, pasti teman-teman juga overthinking juga. Nah, tapi waktu aku persiapan SNBT itu tuh aku ingat banget Kak, waktu itu tantangan terbesar aku adalah bapak aku tuh qadarullah itu meninggal Kak waktu itu pada tanggal 18 Juli 2021. Nah, pada saat aku persiapan mau ke SNBT itu, bapak itu kan cuci darah Kak selama 5 tahun. Itu keluarga kita itu benar-benar bingung Kak. Maksudnya kita tuh ngurus bapak, merawat bapak gitu. Padahal kan di sisi lain saya juga harus mempersiapkan. Dimana kalau cuci darah itu lama banget Kak, 8 jam kan, dari pagi sampai ke sore gitu. Kadang-kadang aku yang menunggu. Nah itu sih kayak tantangan terbesar aku. Tapi buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, mungkin sekarang masih ada masalah, nggak cuma keluarga aja ya teman-teman ya, masalah internal dalam diri kalian percaya aja bahwa setiap apa yang kita lakuin sekarang itu pasti ada hikmahnya. Aku percaya Kak, kayak apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan kita tabur gitu, kita tuai gitu Kak. Jadi ya, Wah, keren banget. teman-teman yang ngerasain hal-hal yang sama, semangat aja, percaya, kita tetap minta ridho orang tua, kita tetap berikhtiar, pasti Allah kasih yang terbaik buat kita gitu. Wah, keren banget sih Kak Adinda bisa tetap tabah dan ikhlas menghadapi tantangan selama waktu itu ya Kak, waktu persiapan buat masuk perkuliahan ya Kak ya. Berat banget itu Kak. Karena Bapak Keren tuh sih. banget kebetulan sama saya gitu. Jadi itu hal yang terberat sih. Mungkin tantangan terbesarnya itu. Nah, Kak Adinda nih, kan kalau di waktu kita belajar SNBT, tentu kan kita belajar soal-soalnya, tutor di YouTube atau cari-cari soalnya di Google, di internet gitu kan Kak. Nah, Kakak pernah nggak sih ikut pelatihan tryout SNBT gitu? Atau kalau misalnya Kakak pernah ikut nih, gimana sih? Ceritain dong pengalaman Kakak ketika Kakak ikut tryout, ketika Kakak mengerjakan soal-soal SNBT secara simulasi atau bagaimana, boleh tolong diceritakan Kak agar sahabat Kakak nanti punya gambaran nih gimana untuk kerjain soal-soalnya. Oke, thank you Kak Farhana atas pertanyaannya. Jadi dulu pastinya saya juga ikut tryout ya Kak ya, karena tryout itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu melatih mental kita secara psikis dan juga pastinya secara fisik kita lebih siap secara materi gitu. Nah, terus kalau aku dulu itu ikut tryout di sekolah dan juga tryout dari bimbel-bimbel gitu teman-teman. Nah, terus kalau tantangan persiapan gitu, preparenya tuh gimana? Pasti
aku menyarankan buat teman-teman itu ikut tryout ya, teman-teman ya. Jadi karena kalau dengan tryout itu kita itu mungkin jadi lebih prepare gitu Kak, prepare secara jasmani gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kita ikut tryout, terus kita tahu nih seberapa besar kemampuan kita, itu bisa menjadi bahan evaluasi kita ke depannya. Kira-kira kita tuh kurangnya belajar di bagian apa, gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Adinda. Nah, ketika Kak Adinda mengikuti tryout dan simulasi-simulasi mengerjakan soal-soal UTBK itu kan pasti kan posisinya masih bersekolah ya Kak. Benar. Nah, itu gimana sih Kakak membagi waktu antara tryout, bimbel, sama kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu Kak? Oke. Nah, untuk time manajemennya, jadi dulu aku itu yang pertama adalah kalian tuh set prioritas teman-teman. Jadi yang pertama kalau misalnya UTBK nih, kalian tuh prioritasnya adalah UTBK. Berarti kalian itu kalau misalnya setelah bimbel atau pelajaran, tapi kan sekarang kan dulu kalau zaman aku nih ya Kak, SBMPTN itu kan beda sama SNBT nih. SBMPTN itu materinya itu lebih ke pelajaran gitu, tapi kalau pelajaran, ya. SNBT ini kan penalaran. Iya, betul sekali Kak. Itu tuh kalau aku zaman belajarnya tuh masih sama gitu Kak. Maksudnya pelajaran yang di saat aku sekolah itu sama sama SBMPTN gitu. Jadi belum ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Kalau SNBT kan beda ya Kak ya. Kalau Kak Fahana sendiri gimana? Oh ya, kalau aku sendiri kemarin waktu kemarin kan kebetulan ikut SNBT juga. Itu memang soal-soalnya lebih ke penalaran, literasi seperti itu sih Kak. Jadi memang harus banyak-banyak berlatih sih. Kita cari soal-soalnya di YouTube, cari-cari di internet. Jadi kita berlatih terus, intinya tuh terus berlatih sih supaya terbiasa sama soal-soal itu sih Kak gitu. Iya benar banget gitu. Jadi kan aku dulu SBMPTN jadi itu belum ngerasain begitu bedanya, signifikannya gitu dengan SNBT. Nah terus mungkin aku bisa kasih saran ke teman-teman nih kalau misalnya bingung banget untuk manajemen waktunya. Jadi aku tuh nemuin salah satu cara tentang time management yang menurut aku itu sangat work banget, yaitu dengan cara time blocking. Pasti Kak Fana juga pernah dengar dan juga sahabat Kakak pernah dengar. Nah sekarang kan iya kita kan sekarang kan kalau misalnya beraktivitas itu kadang suka dua gitu ya Kak, aktivitasnya dua, jadi malah kita nggak fokus gitu kan. Nah itu ketika kita bisa ngeset waktu kita gitu, kita jadi nggak ngerasa feeling guilty gitu ketika kita mau rebahan gitu ya Kak ya. Iya betul banget. Jadi memang harus cari yang diprioritaskan dulu gitu ya Kak. Bener, cari yang diprioritaskan. Lalu kalian bisa nih misalnya kalian pulang sekolah itu malam gitu. Pulang sekolah masih bimbel terus malam. Nah itu mungkin teman-teman bisa nih ke set blockingnya itu istirahat dulu sampai jam berapa. Terus kalian baru mulai lagi jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, terus untuk metode belajarnya pasti aku tuh nerapin 50-10 sih, Kak. Jadi 50 menit belajar, 10 menit itu istirahat gitu. Supaya aku nggak jenuh karena kan di sekolah kita kan udah full belajar tuh ya. Nah, terus betul banget. Kita latihannya itu dengan cara yang pakai metode yang asik-asik aja. Nah, terus kalau aku teman-teman metode asik yang aku maksud itu adalah kalian belajar SNBT itu dengan materi yang kalian pahami dulu gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung Kak. Misalnya nih ada 8 subbab gitu. Nah, 8 subbab itu kalian tuh belajarnya setengah-setengah. Tapi kalau misalnya kalian ada subbab 1 yang kalian pahami banget, nah kalian tuh pahami itu. Terus kalian kalau misalnya belajar itu ditarget, misalnya ada 15 soal yang muncul gitu. Tapi kalian menargetkan 8 soal yang benar gitu Kak. Nah itu menurut aku secara itu malah lebih meningkatkan skor gitu Kak. Oke, terima kasih Kak.
tipsnya kali ini sangat-sangat bermanfaat banget bagi saya sendiri khususnya juga untuk sahabat kakak tentunya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan Kak dari sahabat kakak yang nanti akan saya bacakan. Mungkin teman-teman yang masih mau bertanya untuk sesi ngoceh kali ini bisa tulis di fitur pertanyaan yang ada di live ini ya. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih Kak tips agar kita bisa mengupgrade diri buat persiapan SNBT gitu Kak? Oke, maksudnya mungkin mengupdate diri itu enggak males-malesan gitu, mulai tergerak gitu ya Kak. Ya mungkin seperti itu Kak. Ya, gimana lebih produktif mungkin? Oke. Nah, caranya gimana sih supaya lebih produktif gitu? Nah, pertama teman-teman itu harus ubah mindset-nya dulu menjadi growth mindset gitu Kak. Karena kalau misalnya kita punya growth mindset, kita itu lebih berani untuk menghadapi tantangan yang akan kita hadapi, teman-teman. Misalnya nih, kalian itu merasa, pasti teman-teman sekarang tuh merasanya tuh overthinking, karena aku merasakan teman-teman semua pernah merasakan menjadi teman-teman semua nih 100 hari menuju SNBT itu rasanya tuh unworthy gitu. Kalian tuh merasa bodoh karena nggak mampu, karena nggak les, karena kalian itu nggak berada di sekolah yang favorit. Nah, saran dari aku adalah buang semua pikiran itu, teman-teman. Karena faktanya itu teman-teman yang berhasil, teman-teman aku juga nih, angkatan 2021, Kak Farhana juga, itu berhasil karena kita itu pede, percaya diri. Jadi kita manifesting dalam pikiran kita kalau kita itu pasti bisa. Kalau kita udah punya niat yang baik, pasti insya Allah Tuhan akan mudahkan kita. Nah, teman-teman bisa pelajari tentang growth mindset itu seperti contohnya menerima tantangan, menerima hal-hal yang challenging. Jadi itu intinya teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat jika berhasil keluar dari zona nyaman. Mungkin teman-teman sekarang nih masih takut, terus rebahan scroll TikTok gitu. Nah, teman-teman tuh harus pikirin nih, kita harus berani untuk keluar dari pikiran kita yang selama ini pengennya rebahan gitu kan Kak. Nah, ya karena sekarang itu kan anak-anak sekarang paling suka banget rebahan ya. bener. Generasi rebahan seperti saya juga di dulu. Terus tiba-tiba tergugah ketika ngeliat TikTok, scroll TikTok, isinya wah UTBK, SNBT tinggal 100 hari lagi gitu kan kayak. Nah, itu kita jadi tergugah lagi. Terus yang pastinya caranya yang kedua adalah ketahui materi esensial dan sebarannya dalam soal SNBT Kak. Gitu. Pasti teman-teman tahu ya kalau di SNBT itu dibagi menjadi 3, ada distribusi materi penalaran umum, terus pengetahuan dan pemahaman umum, dan juga pengetahuan kuantitatif. Nah, ini sebenarnya aku punya materi Kak, udah aku kasih kolom-kolom gitu. Tapi ya, kalau di sini kurang nggak bisa ya Kak ya, kalau aku bacain aja. Boleh Kak, boleh banget. Sebagai gambaran juga kan buat sahabat kakak gitu. Boleh banget Kak. Oke, aku sudah mempelajari teman-teman di SNBT 2024 ini. Nanti aku tuh bantu ya teman-teman, aku bantu buat mengelompokkan. Jadi di penalaran umum itu ada 3 materi. Yang pertama adalah penalaran induktif, terus penalaran deduktif, dan juga penalaran kuantitatif. Ini aku sambil baca ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh dicatat juga. Jadi penalaran induktif itu kalian itu mengamati fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasarinya. Nah, itu nanti kalian belajar tentang 3, ada generalisasi, analogi, hubungan kausal. Itu. Nanti kalau teman-teman kan komen aja ya. Lalu yang kedua adalah penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif ini teman-teman nanti akan menarik kesimpulan dari umum ke khusus gitu ya. Nah, itu nanti ada silogisme dengan pola modus ponens, terus argumen berantai, dan juga modus tollens dan mengafirmasi konsekuensi. Suaranya masih mantap nggak, teman-teman? Halo? Halo Afifah, gimana?
Mungkin kendara jaringan kali ya, Kak. Oke. Oke, mungkin boleh Kita dilanjut lanjutin lagi, aja Kak. ya. Nah, tadi kan udah ada deduktif. Lalu yang ketiga adalah kuantitatif. Nah, ini meliputi kuantitas dan hubungan matematika yang sederhana, teman-teman. Itu ada operasi bilangan sederhana, deret angka dan huruf, persentase, dan membaca data dan grafik. Nah, itu untuk kelompok yang penalaran umum, yang PU ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah distribusi pengetahuan dan pemahaman umum atau TPU. Itu ada tiga: kalimat efektif, makna kata, dan antar kalimat. Jadi nanti kalau di kalimat efektif, teman-teman itu akan belajar tentang ide pokok atau gagasan utama gitu. Lalu yang kedua adalah makna kata. Jadi makna kata yang dimaksud ini adalah frase pola kalimat yang sama dan juga pastinya kelompok kata. Lalu yang ketiga adalah hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat ini pengetahuan kebahasaan. Nah, terus untuk PK teman-teman, pasti teman-teman belajar nanti akan tentang bilangan, grafik fungsi, persamaan, statistika, peluang, pertidaksamaan, geometri, dan juga limit. Nah, itu aku udah bagi persebarannya ya teman-teman. Yang terakhir adalah literasi. Nah, di literasi ini kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi di literasi bahasa Indonesia ini nanti teman-teman itu akan diberi soal tentang isi teks personal yang inspiratif. Biasanya seperti itu, memadukan informasi dan menafsirkan makna teks umum. Lalu yang terakhir akan ada analisis unsur teks eksplanatif. Nah, kalau yang di bahasa Inggris itu nanti akan soalnya berupa main idea, summarizing, purpose, inference, makna yang sama kayak sinonim, terus antonim dan juga makna. Gitu, Kak. Nah, aku juga udah ngerangkum ini buat teman-teman. Kalau misalnya mau belajar secara di YouTube rekomendasi YouTube-nya apa aja, mau di-share sekarang, Kak? Aku sambil bacain ya. Boleh, Kak. Boleh. Nanti mungkin sahabat kakak bisa catat ya. Nanti aku juga bantu tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi aku kalau dulu di penalaran umum ini aku pakai 5 rekomendasi YouTube, Kak. Yang pertama tuh Privat Al-Faiz, terus EduFit, Kuiper Indonesia, EduStory, dan Reta Pramesti. Nah, kalau di pengetahuan dan pemahaman umumnya (PPU), ini aku ada banyak rekomendasi, mau disebutin semua nggak apa-apa, Kak? Mungkin beberapa aja kali ya, Kak. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa next di selanjutnya. Oke. Ada Tim Tanpa Les Indonesia, Chemistry Kita, BBC Learning English. Gitu. Terus sama suka lihat-lihat TED Talks gitu sih, teman-teman. Itu ngebantu informasi banget. Terus untuk penalaran kuantitatifnya, itu aku pakai Pafran, Butet Mengajar, Privat Al-Faiz juga, Miracle Sintopul, Wangsit Om Jero, dan juga EduFit. Gitu sih, teman-teman. Itu sih yang suka aku belajarin, aku pakai itu. Wah, ternyata banyak banget ya, Kak, channel-channel YouTube yang bisa dipakai buat belajar nih, bukan cuma sekedar nonton video-video yang mungkin kesannya hanya menghibur, tapi di YouTube kita juga bisa dapat pengetahuan dan materi-materi terkait SNBT ini ya, Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Kalau misalnya mau menghibur stres gitu kan, daripada stres. Ya, betul banget, Kak. Betul banget, karena kita juga butuh, kalau kata anak sekarang, buat healing ya, bener banget, Kak. Oh iya teman-teman, kalau mau tanya banget DM ya, kayak kalau misalnya tadi aku ngomongnya kecepatan atau apa, teman-teman boleh DM nanti. Pokoknya free pokoknya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih dari sahabat kakak nih, Kak. Tanya nih, gimana sih, Kak, cara meningkatkan nih skor pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika? Rekomendasi dong tips-tipsnya gitu. Oke.
Nah, dulu caranya tuh aku tadi udah sempat mention ya Kak ya, gimana caranya supaya ningkatin nilai PM dan BK. Jadi PM dan BK itu kan sebenarnya tuh ada di materi-materi kita sekolah biasa, teman-teman. Nah, saran dari aku sih cukup pelajari dan kuatin 60% dari total materi. Tapi itu kalau sanggup aja ya. Bahkan kalau bisa lebih itu malah lebih bagus, Kak. Nah, itu ada materi-materinya, itu yang aku pelajari dan aku search lagi gitu. Di SNBT itu PK-nya tuh ada operasi hitung sederhana, eksponen, statistika, peluang, kombinasi dan permutasi, bangun datar dan bangun ruang, deret aritmatika dan geometri, persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi itu. Nah, kalau aku caranya gimana sih dalam 1 bulan terakhir itu kalau aku trail tuh PK-nya tuh bisa naik, itu caranya kalian itu punya target soal Kak, teman-teman, kayak yang aku sebut tadi. Jadi punya target soal yang benar dan juga target skor yang jelas, kalian tuh pengen berapa. Misalnya ada 15 soal yang keluar, ya 8 soal misalnya kalian targetin untuk benar gitu. Lalu yang kedua, cari tahu subbab apa yang keluar dari jumlah soal yang benar itu gitu. Terus yang terakhir, nggak perlu semua bab itu kamu yakin benar gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya ada satu bab yang misalnya eksponen nih, kalian tuh udah yakin benar banget. Nah, itu teman-teman bisa nih supaya bisa nilainya naik, ya udah kalian fokusin belajar itu eksponen gitu. Gitu, Kak. Kak, mungkin sahabat kakak sendiri, terutama saya sendiri nih Kak, dulu waktu persiapan SNBT, UTBK ini sering banget ke distract gitu Kak, waktu kita belajar tiba-tiba kita tuh keganggu nih Kak sama suara-suara dari luar, terus misalnya ada notifikasi dari handphone atau gimana. Nah, itu ada nggak sih Kak caranya biar kita tuh bisa tetap fokus gitu? Oke, gimana caranya supaya kita itu nggak ke distract gitu ya Kak? Iya, benar banget Kak. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah teman-teman perbaiki cara belajarnya teman-teman. Jadi menurut aku nih teman-teman, kalau kalian itu mencatat, terus membaca buku cetak, menghafal rumus cepat, itu tuh salah gitu. Karena itu semua merupakan cara belajar yang pasif atau passive learning. Nah, dalam menghadapi SNBT 2024, sebaiknya teman-teman ini mengubah cara belajarnya teman-teman itu menjadi cara belajar yang aktif. Nah, gimana sih caranya? Jadi caranya ini bisa dilakukan dengan diskusi konsep sama teman-teman gitu. Nggak menghafal lagi, tapi itu mengetes hafalan teman-teman. Terus teman-teman itu jangan menstabilo ya teman-teman, bukan menstabilo, tapi merawi dengan bahasa sendiri. Nah, terus yang paling buat aku adalah mengajari teman Kak. Nah, itu juga work banget. Terus yang terakhir nih, supaya nggak ke distract gitu dengan hal-hal lain, teman-teman sebaiknya cari belajar yang tepat. Saran dari aku, karena pasti punya pengalaman ya dalam kita belajar gitu, malah itu nggak membantu kita cari teman yang malah merugikan kita. Jadi pinternya teman-teman dalam mencari partner belajar. Nah, nggak selamanya partner belajar itu satu sekolah gitu Kak, satu sekolah, hal yang deket banget gitu, yang deket banget. Bisa juga loh temen itu mencari mentor yang sudah berhasil masuk kuliah gitu kan. Terus teman-teman juga bisa menambah di tutor di tempat les, mentor-mentor di tempat les atau semacamnya, banyak ya pastinya ya. Dan juga teman-teman misalnya nih teman dari SMA lain atau dari mana, pokoknya semua itu bisa menjadi partner belajar kita, asalkan kita itu tetap niat untuk bisa mempelajari materi dan paham itu gitu Kak. Karena kalau ke distract atau enggaknya itu tergantung niat kita ya. Kalau misalnya kita cara belajarnya udah benar, terus kita berada di lingkungan yang nyaman, itu pasti kita juga punya partner yang nyaman juga. Pasti itu juga membuat kita nggak ke distract, ya, membantu kita. Nah, untuk persoalan teman belajar nih Kak. Nah,
mungkin sekarang juga dunia internet itu kan sudah sangat umum sekali ya Kak di era sekarang ini, yang pasti semua dari teman-teman sekalian punya sosmed. Mungkin kita bisa cari teman dari sosial media, mungkin seperti itu ya Kak, untuk belajar bersama, mungkin seperti itu mungkin. Benar, Nah, untuk kakak ada nggak sih kak kayak kakak sendiri, dari pengalaman kakak sendiri, apa kakak tuh punya teman sih kak belajar? Boleh kakak cerita ini gimana sih pengalaman kakak belajar dengan teman itu, terus gimana saling memotivasi seperti itu kak? Oke. Jadi saran buat teman-teman semua nih dari aku adalah cari circle partner yang positif gitu. Ketika pasti banyak ya teman-temannya, ketika kita try on nilai kita tuh lebih tinggi atau gimana, itu malah tidak menjadi supportive friend lagi, tapi itu menjadi toxic friend gitu. Mungkin teman-teman yang udah tryout sekarang pasti punya teman-teman, punya konflik gitu. Jadi ya saran dari aku adalah cari partner belajar yang benar-benar bikin kenyamanan hati buat teman-teman gitu. Yang tidak hanya, kadang kan kita punya teman tuh malah yang ngebuat kita tuh deg-degan gitu ya Kak. Kita malah ngerasa lebih rendah dari teman-teman, malah percaya diri kita itu turun. Nah, saran dari aku, kalau misalnya teman itu belum menemukan teman belajar yang pas buat teman-teman, itu lebih baik belajar sendiri. Karena itu lebih menyehatkan mental pastinya. Karena kalau mau SNBT itu nggak cuma secara pengetahuan aja loh teman-teman, banyak hal yang bisa menjadi faktor pendukung kita. Biasa baik itu ya mental, dan juga pastinya aku nggak berhenti tekanin adalah orang tua, dan juga ibadah kita diperbaiki, terus kita juga lebih baik dalam berperilaku, itu juga menjadi salah satu faktor ya Kak Farhana ya. Iya ya, betul banget kak. Nah, ada lagi nih kak. Kan kakak ini kan salah satu penerima beasiswa Bakti Tani nih dari Yayasan Kokalbe kan. Nah, bagi teman-teman ini kan juga ada mungkin berpikir nanti kalau misalnya aku udah lolos SNBT mau lanjut kuliah, aku bingung nih, aku nggak punya biaya untuk lanjutin kuliah. Terus mungkin dari kakak ada tips-tips nih, gimana sih biar bisa dapetin beasiswa gitu kak? Oke, pertanyaannya bagus banget Kak, karena ini yang aku rasain banget dulu. Jadi kan kayak aku ceritain ya Kak ya, jadi waktu aku mau persiapan ke UTBK itu tiba-tiba itu Bapak itu qadarullah dipanggil oleh Allah. Itu kan pada Bapak itu adalah pemenuh satu-satunya kebutuhan keluarga saya pada saat itu. Nah, itu tuh aku tuh bener-bener takut, bahkan berpikiran loh teman-teman semua, saya tuh berpikiran untuk tidak melanjutkan pendidikan saya. Tapi saya tuh teringat pesan dari almarhum bapak saya gitu, bahwa tetaplah untuk meneruskan cita-cita Nduk, walaupun dengan apapun keadaannya. Nah, dari situ saya tuh langsung bener-bener tergugah gitu, langsung motivated lagi, memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan dimanapun caranya. Nah, tiba-tiba lagi scroll TikTok nih. Nah, itu ada Yayasan Kokalbe gitu Kak, membuka beasiswa Bakti Tani untuk mahasiswa pertanian. Jadi aku ini merupakan beasiswa Bakti Tani. Kalau Kak Farhana ini menerima beasiswa apa Kak? Anak perempuan. Anak perempuan. Ya, banyak Bestari. cara, iya Bestari, wih keren. Banyak cara untuk kita bisa melanjutkan pendidikan kita teman-teman. Pokoknya jangan takut buat teman-teman semua. Kalian boleh untuk mempersiapkan SNBT dari sekarang, dan juga mempersiapkan nih gimana nanti caranya memiliki tetap bisa bersekolah, tetap bisa berkuliah gitu. Jangan takut, kalau kita memiliki niat yang baik, memiliki niat yang tulus gitu, pasti apapun itu Allah akan mudahkan gitu Kak. Oke Kak. Berarti kita memang harus berusaha cari-cari info gitu ya Kak. Terutama nih kita kan sendiri dari penerima manfaat juga, penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe ya Kak. Kita juga di Yayasan Kokalbe ini juga pasti banyak banget beasiswa. Jadi teman-teman harus banget yang belum follow akun Instagram Yayasan Kokalbe, boleh di follow. TikToknya juga, YouTube-nya, semua sosial media Yayasan Kokalbe boleh di follow ya Kak ya.
Benar banget. Karena teman-teman nih sahabat kakak pasti kalau misalnya sekarang masih SMA, besok pengen cari cari kuliah gitu ya kak, di kuliah gitu, terus mendaftar di Yayasan Kokalbe. Bener-bener Yayasan Kokalbe ini sangat bermanfaat dan juga berkah gitu ya kak ya. Kita yang merasakan Betul sendiri. banget. Oke, jadi buat teman-teman, pokoknya kalau misalnya pengen daftar beasiswa bisa banget pokoknya ya kak ya. Betul banget. Banyak banget program beasiswa yang disediain oleh Yayasan Kokalbe. Betul kan, Kak? Betul banget. Oke, Kak. Mungkin itu ya, Kak. Tadi banyak banget tips-tips dan manfaat dari Kak Adinda. Nah, mungkin ada nih rencana Kak Adinda nih buat lanjut ke depannya nih. Kan sekarang Kak Adinda nih udah semester 6 ya, Kak ya? Di Iya, semester 6. Universitas 11 Maret. Iya, Nah, Wan. ada nggak sih Kak rencana Yes. ke depannya mungkin mau lanjut S2 atau mungkin Kakak mau melanjutkan karir Kakak atau seperti apa itu, Kak? Boleh Kakak spill dong gimana sih Kak rencana ke Widih. depannya? Spill dong, Kyu, gitu ya. Spill dong. Jadi harapannya sih Kak, kalau untuk aku, nah, semoga teman-teman bisa mengamini juga ya. Teman-teman inginnya sih pengen cepat-cepat lulus Kak. Aku pengen banget supaya bisa lulus cepat pastinya. Lalu yang kedua bisa dilancarkan segala karirnya dan juga rencananya sih pengen kuliah S2 juga gitu Kak. Terus Wah, kalau untuk kedepannya amin. gimana? Ya being present aja sekarang Kak. Semoga bisa Wah. memberikan dampak yang positif untuk teman-teman semua. Thank you Nisra, thank you Kak Iva. Oh iya Kak, ini kan Kakak kan udah ada nih planning nih ke depannya mau lanjut S2. Ada nggak sih Kak, Kakak sekarang mungkin udah mempersiapkan jauh-jauh hari nih, oh kiranya aku mau daftar di sini nih, aku mau gini, masih Kakak mempersiapkan belajar-belajar lagi nih. Ada nggak sih Kak progres dari Kakak mungkin setiap hari Kakak membuat jadwal, membuat planning sebagai tempat belajar, memanage waktu, membagi waktu gitu Kak? Hmm, kalau untuk persiapan S2 sih pastinya belum ya Kak ya, karena masih mikir skripsi dulu. Iya, pastinya Betul belajar banget. sekarang sih persiapan mau magang Kak gitu. Jadi kebetulan alhamdulillahnya sekarang saya magang di Solo Pos Media Group gitu Kak selama 6 bulan. Pasti yang dipersiapin adalah hal-hal mau magang dulu dan yang kedua pengen cepat-cepat skripsi gitu. Wah, Being present aja sih keren Kak banget ya Kak sekarang, Dinda ini ya. lebih kayak yaudah dilakuin dulu aja. Semoga pasti kalau kita memiliki niat baik ya teman-teman ya, pasti pasti Allah mudahkan kok. Percaya. Semangat. Oh iya Kak, ini ada yang nanya nih, Kak Adinda jurusan apa nih? Wah pasti nih sahabat Kakak baru aja bergabung nih. Jurusan penyuluhan dan Boleh dong Kak. komunikasi pertanian, teman-teman. Mungkin ada dari yang jurusannya sama, boleh komen loh. Kita sama-sama Fakultas Pertanian. Oh iya Kak, mungkin ada sahabat Kakak nih yang memang mau mengambil jurusan yang sama dengan Kakak nih. Mungkin Kakak bisa kasih gambaran sedikit tentang jurusan Kakak. Mungkin Kak seperti apa sih dunia perkuliahan itu, jurusan yang Kakak ambil sekarang, seperti itu Kak. Oke. Jadi untuk gambarannya, penyuluhan dan komunikasi pertanian mungkin teman-teman ini belum familiar ya, teman-teman. Jadi penyuluhan dan komunikasi pertanian itu merupakan sebuah program studi di mana itu merupakan salah satu prodi dari Fakultas Pertanian yang kita itu belajar tentang komunikasi Kak. Komunikasinya itu kita tuh komunikasi dengan para kelompok tani nantinya menjadi sebuah agent of change di mana kita itu bisa menjadi fasilitator, menjadi tempat curhat teman-teman dari pertanian dan juga untuk membangun perdesaan gitu sih Kak. Jadi kita lebih ke sosial gitu. Oke, wah keren banget ya jurusan kakak ini benar-benar menginspirasi yang nantinya semoga apa yang kakak jalani sekarang itu berbuah hasil yang luar biasa, yang baik gitu ya kak. Dan semoga seluruh impian kakak nih terwujud. Nah, sebelum Wih, ini juga PKP. sebelum Anissa juga PKP. Wah, sama nih wah kita. iya nih ada yang sama ya kak ya. Itu sih kak. Oh iya kak, untuk kan ada juga nih teman-teman yang ngerasa kayak
aku mau lanjut kuliah nih, tapi aku pengen kerja aja nih. Kayak mereka itu masih bimbang nih Kak antara aku mau lanjut lagi nggak ya? Aku gimana sih Kak menurut Kakak sendiri itu penting nggak sih kita ngelanjutin ke perguruan tinggi, ke universitas gitu Kak? Oke. Jadi sebenarnya yang tahu diri kalian itu adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi yang paling mengerti kalian itu adalah diri kalian sendiri. Ketika kalian itu, teman-teman memiliki pemikiran untuk lebih milih untuk bekerja atau lebih memilih untuk kuliah ketika itu lebih baik buat teman-teman, itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi aku mau kasih saran aja, teman-teman. Pokoknya jangan merasa feeling unworthy gitu, unworthy. Karena aku pernah ngerasain jadi teman-teman overthinkingnya luar biasa, bingung masalah dana untuk kuliah, karena sekarang masih banyak cara gimana caranya supaya kita itu bisa berkuliah. Salah satunya adalah dengan mencari beasiswa. Seperti beasiswa-beasiswa dari Yayasan Kokalbe ini juga sangat membantu kita pastinya kayak jadi pokoknya teman-teman kalau misalnya memiliki udah cepet gitu, bingung mau gimana, pasti kalian teman-teman tuh pasti ada jalan. Selama kita tuh memiliki niat dan juga berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, kan tadi Kak Dinda juga udah menjelaskan itu tergantung kita sendiri gimana menanggapinya, melihat dari sudut pandang kita masing-masing ya Kak ya. Nah, iya betul. Kalau yang Kakak rasakan sendiri nih, Kakak udah sampai semester 6 nih, ada nggak sih Kak yang Kakak rasain perbedaan nih waktu Kakak, mungkin Kakak merasakan perubahan yang signifikan nih sebelum dan sesudah Kakak kuliah gitu? Perubahan signifikannya tuh beda banget ya teman-teman ya, karena dulu kalau misalnya kita sekolah itu tuh kita taunya cuma berangkat sekolah, les, organisasi, pulang gitu ya kayak. Sekarang tuh di perkuliahan itu dunia itu semakin luas, kita tuh kayak melihat dunia tuh semakin luas, pertemanan kita tuh semakin banyak. Terus kita juga saran dari aku teman-teman, mungkin teman-teman nih yang sekarang masih SMA sambil sharing boleh ya Kak ya? Boleh banget Kak. Iya, sambil sharing supaya kita itu tidak terlena akan kehidupan yang luas itu. Mungkin teman-teman bisa untuk set boundaries dari sekarang gitu. Kira-kira di perkuliahan itu mau seperti apa, punya batasan seperti apa gitu. Jadi kita harus buat planning nih Kak, ketika kuliah nanti kita harus seperti apa, misi-misi, visi dan misi kita gitu ya Kak ya. Benar banget, karena di perkuliahan itu hidup tuh tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya Kak ya. Banyak mungkin kemana juga merasakan sendiri kan Kak ya. Dunia itu Iya betul banget. semakin luas gitu. Pinter-pinternya kita dalam memilih lingkungan, memilih pertemanan gitu. Nah, oh ya Kak, mungkin banyak juga sahabat Kakak yang bertanya-tanya, dunia kuliah itu sama nggak sih sama dunia kita waktu masih SMA, masih sekolah seperti sebelumnya gitu Kak? Oke, beda banget teman-teman. Wih, perkuliahan gak seindah di novel. Iya cuy, real cuy. Bener banget. Jadi itu berat banget teman-teman. Ya, bukannya nakut-nakutin. Tapi pasti di perkuliahan itu semakin kita dewasa, tanggung jawab kita tuh semakin berat ya, Kak Farhana ya. Betul banget. Ada laprak yang bergadang, nggak tidur gitu. Belum juga nanti kita menghadapi berbagai pertemanan. Kan kalau dulu nih lingkup kita pertemanan cuma temannya tuh satu kabupaten, mungkin ya satu kota gitu. Tapi sekarang kita nih dari luar Jawa, dari pokoknya dari mana-mana gitu. Nah, saran dari aku teman-teman, pokoknya di perkuliahan ini tetap enjoy aja, jalani, dan juga tapi jangan lupa tetap set boundaries dalam kehidupan kita. Intinya kita harus tetap pada tujuan awal kita untuk masuk kuliah dan terus nikmati aja prosesnya gitu ya Kak ya. Intinya segala sesuatu itu kita anggap pokoknya kita jalani dengan ikhlas, pasti kita akan ngerasainnya tuh ngelaluinya cepet banget gitu ya Kak ya. Iya benar Kak. Nah ya Kak, ini sebelum kita akhiri acara ngoceh kali ini karena mengingat waktu sebentar lagi nih kita udah menuju 1 jam ya Kak ya. Mungkin Kakak punya pesan atau iya udah cepet banget kita ngobrol, perasaan baru sebentar gitu ya Kak ya. Nah benar.
Mungkin kakak ada pesan-pesan nih buat sahabat kakak yang saat ini nih sedang mempersiapkan diri untuk SNBT dan masih berjuang belajar dengan giat nih untuk persiapan menghadapi soal-soal UTBK SNBT yang akan berlangsung nanti. Oke, nah untuk sekarang pastinya sekarang ini kan lagi tahap-tahapnya krisis ya kayak maksudnya lagi takut gitu, bimbang, lagi anxiety, cemas Overthinking berlebihan. ya. Iya, overthinking benar. Nah, pasti yang aku mau katakan buat teman-teman semua adalah terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Segala latihannya teman-teman, tryout, latihan soal yang telah teman-teman lakuin selama ini akan menjadi saksi perjuangan teman-teman untuk menghadapi SNBT ke depan. Nanti apapun hasilnya, itu pokoknya teman-teman tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Masih banyak mimpi yang harus dikejar ya teman-teman ya. Pokoknya kehidupan kita itu masih panjang, masih banyak orang yang harus kita bahagiakan. Lelah dan ingin istirahat adalah hal yang wajar. Tapi menyerah bukanlah sebuah jalan keluar gitu teman-teman. Jadi do the best and prepare for the worst pokoknya. Semangat ya teman-teman semua ya. Ya, semangat buat teman-teman yang akan menghadapi SNBT ya. Pasti kalian bisa. SNBT itu tidak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Intinya jalani pasti berhasil ya Kak ya. Iya, betul banget. Nah, teman-teman gak kerasa ya kita udah hampir 1 jam. Nah, ini sedikit tadi kita kilas balik lagi tadi yang telah disampaikan oleh Kak Adinda ya tentang persiapan SNBT gitu. Nah, Kak Adinda ini sudah mempersiapkan SNBT-nya itu sejak awal masuk SMA. Nah, tapi teman-teman yang udah sekarang kelas 12 nih ngerasa takut kayak aku udah kelas 12 nih, aku belum tahu nih jurusanku apa, bahkan gini-gini. Kalian nggak usah khawatir, intinya persiapkan dari sekarang, mulai aja dulu. Intinya kalau misalnya kita usaha dan niat dengan yakin dan teguh, pasti dijalani ya Kak ya. Nah, seperti tadi juga Kak Adinda juga sudah menjelaskan tentang beberapa klasifikasi di soal-soal SNBT tahun 2024 ini nanti, yaitu seperti penalaran umum, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman itu bisa banget belajarnya itu lewat YouTube, lewat internet, karena zaman sekarang ini benar-benar serba modern, apa-apa aja ada ketika kita ketik ya Kak, muncul semuanya. Nah, dan pesan dari Kak Adinda sendiri, tetap semangat, jangan takut, intinya terus berusaha gitu ya Kak. Dan tadi juga Kak Adinda juga udah banyak banget membagikan tips belajar, gimana cara kita tetap fokus, tetap intinya tetap konsentrasi untuk menghadapi SNBT ini supaya kita tidak overthinking, agar kita semangat lagi belajarnya. Banyak banget tips-tips dan saran-saran yang luar biasa dari Kak Adinda ini. Kita upload dulu buat teman-teman, mungkin bisa pakai emoticon, kasih love mungkin di like ini. Terima kasih Kak teman-teman, terima kasih Kak Farhana, terima kasih juga terhadap Yayasan Kokal B yang telah mempercayakan kepada saya pastinya buat sharing sama teman-teman semua di sini. Terima kasih juga Kak Jenny. Ya, terima kasih juga kepada Kak Adinda. Sebelum kita akhiri, kita nih mau kasih info sedikit nih buat sahabat kakak yang mungkin sekarang lagi cari-cari info beasiswa nih. Nah, jangan lupa pantengin terus Instagramnya Yayasan Kokal B, TikToknya, YouTube-nya, pasti semua itu akan ada info menarik beasiswa. Banyak banget program beasiswa yang disediain dari Yayasan Kokal B. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, pantengin terus Instagramnya gitu ya Kak. Mungkin acara kita ngoceh kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman semua yang di rumah dan Kak Adinda kita bisa terus semangat dan positif dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya Kak, dan terus produktif. Amin, iya pastinya teman-teman, semangat ya. Nah, mungkin itu saja ya Kak ya, kita akhiri acara ngoceh hari ini dan sampai jumpa sahabat kakak semuanya di ngoceh selanjutnya. Terima kasih Kak Adinda. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih.